Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali di dalam mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Nah saudaraku, mari kita persiapkan untuk lebih lagi kita masuk di dalam mendengar firman Tuhan. Pada hari ini kita percaya bahwa firman Tuhan itu senantiasa akan menguatkan, meneguhkan hati kita, karena firman Tuhan selalu baru di dalam hidup kita. Nah saudaraku, mari kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk dapat melakukan bagian kami dengan sungguh-sungguh. Kami percaya bahwa Engkau yang menopang, menuntun, bahkan memberikan kami pengertian tentang firman-Mu. Engkau mengajar kami lebih lagi ya Bapa, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh tertanam dan dapat berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini syukur kami percaya Engkau mengurapi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita akan mendengar firman Tuhan ini bersama-sama yang tertulis di dalam Mazmur 19 ayat 7 sampai dengan 14. Judul renungan firman Tuhan pada hari ini adalah Firman Tuhan itu sempurna. Mari saudaraku, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya buat saudaraku. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang kepadanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Nah saudaraku, Tuhan berbicara kepada umat-Nya melalui firman-Nya. Firman-Nya lah yang menguatkan kita yang memiliki keletihan-keletihan, juga menegur kita ketika kita mulai melakukan penyimpangan-penyimpangan. Firman Tuhan juga menuntun kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan bagian ini jugalah yang menjadi doa dari pemazmur, agar Tuhan selalu menuntun dengan firman-Nya, sehingga hidup pemazmur berkenan di hati Tuhan. Nah saudaraku, ayat-ayat firman di atas berbicara tentang sifat-sifat, keuntungan dan nilai-nilai dari firman Tuhan. Di antaranya adalah yang pertama, Taurat. Istilah umum bagi pernyataan kehendak Allah yang mengerahkan orang dalam hubungan yang benar dengan dirinya. Yang kedua adalah peraturan. Firman Allah yang benar memberikan kesaksian tentang sifat dan kehendak Tuhan
yang dapat menjadikan kita semakin bijaksana jika kita dapat mempelajarinya. Yang ketiga, titah. Peraturan-peraturan tertentu yang mengenai hidup orang benar juga merupakan sukacita orang yang saleh. Yang keempat, perintah. Sumber dari absa dari terang yang menuntun orang-orang percaya yang menjadi jalannya. Tanggapan yang tepat dari perintah Allah ialah takut akan Tuhan yang mendatangkan kebebasan dari kehidupan yang berdosa. Yang kelima, hukum. Hukum-hukum yang mengatur kehidupan sosial kita pasti mendatangkan keadilan dan kebenaran. Nah, saudaraku, landasan pemazmur bisa memaknai penciptaan dengan begitu tepat sehingga mempesonakan kita untuk semakin menyembah Sang Pencipta. Ialah Taurat Tuhan yang menyegarkan jiwa. Taurat memampukan anak Tuhan memahami mahakarya penciptaan. Dan Taurat ini merupakan pernyataan Allah langsung kepada manusia melalui mulut hamba-hambanya. Taurat inilah yang mengungkapkan bahwa Allah lah pencipta dan pemelihara. Dia pula yang memiliki maksud mulia dengan ciptaannya, khususnya manusia sebagai gambarnya. Berbicara mengenai mentaati firman Tuhan, di satu sisi ada banyak orang Kristen yang merasa kebebasannya hilang dan kesenangannya diambil sehingga memilih untuk hidup dalam keinginan sendiri tanpa merasa bersalah. Ia tidak mau membiarkan firman Tuhan menuntun hidupnya sehingga ia pun kehilangan arah. Di sisi lain, ada orang Kristen yang berusaha dengan gigih melakukan firman-Nya. Tetapi ketika mendapati dirinya gagal dan gagal lagi, ia merasa bersalah karena hidupnya tidak bisa memenuhi standar yang Tuhan inginkan. Mereka akhirnya putus asa dan menyerah. Melalui firman Tuhan ini, di satu sisi kita diingatkan bahwa ketika kita mentaati firman Tuhan dan kebenarannya, sukacita yang sesungguhnya akan memenuhi hati kita. Ketika kita hidup seturut dengan firman-Nya, kita menemukan kebebasan yang sejati. Hidup kita tidak lagi diikat oleh dosa, melainkan kita bisa melakukan kebenaran. Di sisi lain, kita juga diingatkan untuk senantiasa mengevaluasi diri dan mengandalkan Roh Kudus untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Allah kita adalah Allah yang penuh rahmat dan Maha Pengampun. Ia tahu siapa kita. Saat kita gagal ataupun jatuh, jangan menyerah, melainkan berusaha lagi bangkit dengan memohon pertolongan daripada Tuhan. Nah, saudaraku, mari kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang mau menyatakan kehendak-Nya dan mau berkomunikasi dengan kita. Mari kita bersyukur karena Allah kita penuh rahmat dan Maha Pengampun, serta selalu siap menolong kita yang mau sungguh-sungguh mentaati firman-Nya. Dengan memahami hal ini, mari kita senantiasa berdoa seperti pemazmur, agar pikiran, ucapan, dan tindakan kita senantiasa dikoreksi oleh Tuhan, sehingga hidup kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini, saudaraku. Mari kita persiapkan hati kita lebih lagi, dan kita rindu agar Tuhan yang memberikan kita peneguhan dan kekuatan untuk dapat melakukannya. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa kalau hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah melalui renungan ini kami semakin disadarkan
kami semakin mengingat akan setiap apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kami. Kami mau sungguh-sungguh taat di dalamnya dan memegang teguh janji Tuhan. Firman-Mu yang menuntun kami, Firman-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.